Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen public relation. Sebelum kita bahas apa itu manajemen public relation, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu manajemen. Jadi, manajemen di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan. Kemudian, manajemen itu bersifat universal ataupun mencakup berbagai kaidah, prinsip, dan konsepsi. Yang perlu kita ketahui bahwa sadar maupun tidak sadar, manajemen pasti diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari kita. Adapun PR atau public relation adalah mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya demi membangun dan menjaga saling pengertian antara keduanya. Kemudian, PR berusaha mencapai tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan publiknya. Artinya, secara sederhana, manajemen public relation dapat diartikan sebagai proses memanajemen upaya komunikasi antara organisasi dengan publiknya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu sejarah manajemen humas. Pada tahun 1906 terjadi pemogokan total buruh industri batubara terbesar di Amerika Serikat. Para buruh meminta kenaikan upah. Akibatnya, kelumpuhan industri batubara tidak bisa dielakkan. Pada titik puncak krisis tersebut, muncullah seorang tokoh yang bernama E.V. Ledbetter-Lee, seorang jurnalis yang kemudian dijuluki sebagai The Father of Public Relation karena jasanya dalam merumuskan manajemen humas atau public relation sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis yang telah terjadi. E.V. mengajukan beberapa usulan yang bersifat revolusioner dan merupakan terobosan besar dalam peranan PR atau humas untuk mengatasi masalah besar melalui prinsip-prinsip dasar yaitu membentuk manajemen humas untuk mengatur arus informasi atau berita secara terbuka. Kemudian, memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pejabat humas untuk mengelola manajemen humas atau PR. Selanjutnya, manajemen humas yang notabene terkait dengan manajemen perusahaan industri atau pertambangan batubara tersebut harus bersifat informasi terbuka. Yang ketiga yaitu model public relation. Menurut James Grunig dan Hunt, pada tahun 1984, public relation models ada 4, yaitu press agentry model, kemudian public information model, yang ketiga yaitu two-way asymmetric model, dan two-way symmetric model. Model public relation merupakan gambaran dari aktivitas public relation. Model public relation merupakan representasi dari tahapan sejarah public relation. Kemudian, komunikasi satu arah ada press agentry model dan public information model. Komunikasi dua arah ada two-way asymmetric model dan two-way symmetric model.
Ada 4 hal tentang dimensi public relation model, yaitu yang pertama, berbicara mengenai tujuan dalam implementasi model public relation. Kemudian, berbicara mengenai karakteristik arah komunikasi dalam implementasi model public relation. Selanjutnya yaitu berbicara mengenai gambaran unsur komunikasi yang ada dalam proses komunikasi pada model public relation. Selanjutnya yaitu berbicara mengenai implementasi riset dalam model public relation. Public relation yang pertama yaitu press agentry. Model public relation yang tertua, komunikasi satu arah dan mulai diterapkan pada tahun 1850. Aktivitas public relation dalam model ini cenderung berkaitan dengan propaganda atau kampanye yang bertujuan untuk mendapatkan publisitas dari media. Model ini digagas berdasarkan kasus dari kelompok sirkus Phineas Taylor Barnum. Public relation yang kedua yaitu public information. Model public relation yang kedua ini merupakan komunikasi satu arah, mulai diterapkan pada tahun 1900. Aktivitas public relation dalam model ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, akan tetapi informasi diseleksi oleh organisasi. Model ini digagas berdasarkan kasus dari batu bara pada organisasi kereta api, yaitu E.V. Ledbetter-Lee. Model public relation yang ketiga yaitu two-way asymmetric. Model public relation yang ketiga ini merupakan komunikasi dua arah, mulai diterapkan pada tahun 1920. Aktivitas public relation dalam model ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik dari publik, akan tetapi kepentingan organisasi masih menjadi hal yang utama. Model ini menekankan pada komunikasi persuasif. Model public relation yang keempat yaitu two-way symmetric. Model public relation yang keempat ini yaitu komunikasi dua arah, sama halnya dengan yang tadi, mulai diterapkan pada tahun 1960. Aktivitas public relation dalam model ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik dari publik, akan tetapi kepentingan organisasi dan publik seimbang. Model ini menekankan pada dialog sebagai aktivitas komunikasi organisasi, bukan persuasif.